Ya, tapi nggak dibalas. Maksudnya mau mempertanyakan ini kita mau ngapain sih, ini lagi kita mau bikin lucu-lucuan, mau bikin gimmick atau mau bikin apa nih, karena nggak ada komunikasi dan nggak balas. Sampai gue WhatsApp emang agak keras, maksud lo apa pakai nada seru. Nah dia baca nggak balas, sampai akhirnya dia mulai udah ngatain ke Cinta yang wibu bau bawang. Nih. Terus ngatain K-pop, hobi-hobinya Cinta dikatain nih. Nah ini udah mulai nih, ini awal muasal, akhirnya gue kesel, bener-bener kesel. Ya, jadi emang ini jadi terlihat seperti kayak settingan gitu, cuman apa ini ada asal muasal nih. Nggak ada ya orang normal ngobrol sama karakter-karakter anime gitu, wibu-wibu gajebo gitu. Udahlah, suruh ajarin anak lu dulu, suruh ngobrol jangan halu gitu. Terus sama pakai deodoran. Habis itu sebelum pakai kostum itu harus pakai deodoran, karena kalau pakai kostum gitu pengap, jadinya bau bawang. Gue bahaya tuh, gue mah. Nah, terus ada lagi. Udah nih. Ini ada lagi nih. Mulai ngatain ke fisik. Si kangenin nih. Kan Dennis kan di Deddy Kobuzer ini, kata Mirzani kan nggak ngaku tuh. Dibilang gue nggak pernah nyala anak gue gitu, nggak pernah ngatain anak gue. Semua ada gue simpan buktinya. Nih. Jadi dia pintar memutar-balikan fakta dia. Gue buat akun sebut. Ya. Terus satu lagi nih, pesan gue buat akun sebelah tuh ya, gue kalau punya anak, gue nggak mungkin tuh kasih anak gue, ajarin anak gue buat ngehalu-halu wibu gitu, ngobrol sama anime, halu. Terus apa lagi satu lagi ngehalu K-popers, yang mukanya pada plastik itu, cowok-cowoknya udah mukanya plastik, modal tampang doang, kalau nyanyi suaranya bengek, bengek, kayak motor eraksi gitu sembarang, gitu loh. Nah, itu udah mulai meningkat dari bercandaan, menurut gue udah nggak lucu lagi, udah nggak bercanda, dan dia nggak mau dihubungin, udah nggak bisa dihubungin. Nah, itu tapi dia baca. Nah akhirnya kita ke rumah dia nih. Nah ini awal muasalnya katanya dibilang dikeroyok, padahal kita tuh mau datang mau baik-baik. Oh iya, dan kebetulan abis itu gue saat itu sebelumnya gue lagi riding mobil, karena setiap Sabtu dan Minggu itu kita sekeluarga itu pasti jalan-jalan dengan mobil butut kita keliling tuh, nyari bubur di Kemang, nyari gultik di San Mori lah, Kebayoran, San Mori mobil. Dan saat itu kita emang lagi buat YouTube, dan kita ke rumah dia. Seperti hal yang sama gue lakukan dengan Deddy Kobuzer. Jadi kan bertahun-tahun kan Deddy Kobuzer berapa tahun lalu selalu roasting gue, selalu nyela-nyela gue, selalu ngata-ngatain gue di seminar di mana, dan gue nggak pernah balas. Lihat deh, pernahkah gue sekalipun membalas Deddy Kobuzer pada saat itu dia merosting gue? Tidak pernah. Karena gue anggap itu masih lucu-lucuan aja. Dan gue pun dan gak nyenggol anak-anak gue. Dan gue nggak terpancing pada saat itu, ya kan? Dia beberapa kali gue nggak tahu di Deddy Kobuzer maksudnya apa, mau mancing gue atau apapun, gue nggak kepancing. Itu berlangsung selama 4-5 tahun. Kalau itu dibilang settingan, berarti gue dengan Deddy Kobuzer hebat juga menyeting itu sampai 5 tahun ya. Dan Deddy masih disetting. Gitu. Jadi gue emang mau ngomong baik-baik gitu. Tapi emang bener, Bunda juga datang ke sana tuh bener-bener pengen ngomong kayak waktu itu ngomong sama Deddy Kobuzer. Apa sih masalahnya? Kenapa kayak begitu gitu loh? Kalau memang pengen ngerosting atau merosting, itu pesan Bunda satu, pengen banget. Adalah udah jangan ganggu anak saya. Maksudnya kamu kalau mau ngerosting Mas Uya ya boleh lah, tapi tolong jangan Cinta dan Nino gitu loh. Mereka tuh kan masih mentalnya, namanya juga anak-anak ya, mentalnya kan harus dilindungi gitu loh, belum sekuat kita berdua gitu. Itu yang Bunda mau ngomong, udah dong deh, jangan ngomong-ngomong kayak jangan ngomongin soal Cinta dan Nino, nggak enak. Pengen ngomong kayak gitu, tapi memang kita bawa kamera tapi sebagai bukti. Bukti kalau kita udah kesana, dan nanti kalau misalnya kita ketemu Dennis kan enak ya, maksudnya kalau udah ada rekamannya kita juga nggak bisa bohong, bener nggak ya? Kita nggak bisa bohong, dia nggak bisa bohong karena udah terekam sama kamera, bener kan? Tapi ternyata dia upload itu di TikTok, dia ada di dalam rumah. Siapa yang ya karena ini gue udah lebih berpikir ke mental anak sih. Pada saat itu Cinta sempat ngedrop 2 hari waktu lagunya dia, karena gini, Denny itu tidak hanya ngata-ngatain lagu Cinta, tapi memprovokasi orang-orang untuk ikut ngata-ngatain lagu Cinta. Jadi pada saat itu kolom komen Cinta tuh dipenuhi oleh akun-akun fake tentunya, akun-akun yang nggak ada, kalau nggak dikunci nggak ada mukanya gitu kan, namanya aneh. Tapi Cinta tuh orang yang selama ini kuat, tapi saat itu dia ngedrop karena itu karya menurut dia.
bikinnya susah payah gitu kan. percaya diri untuk Nah akhirnya gue ngomong, nah susah. itu yang akhirnya membuat gue memutuskan untuk gue ngeladenin gitu loh, ngeladenin. Oke, nah terusnya nih, siapa yang orang yang ada di belakang Dennis? Ntar, jangan, itu masih ke belakang. Siapa orang yang ada di belakang Dennis? Biar Oh gini jelas dulu, dulu, biar kenapa jelas. nggak ke polisi? Karena gini, awalnya tuh dari gue anggap ini lucu-lucuan, terus gue kesel gitu kan, sampai akhirnya gue kesel banget, sampai akhirnya gue berdiskusi dengan keluarga gue bilang, ngapain kita kesel-kesel ya, sekarang gini aja deh, dia juga kayaknya memanfaatkan keadaan untuk naik. Karena gini, Dennis itu sebelum ada keributan ini, dia tuh udah namanya udah tenggelam loh. Ada yang ingat Dennis lagi? Nggak ada. Ada TV yang undang dia lagi? Nggak ada. Jadi dia kayaknya memanfaat, dan dia kayaknya mengukur musuh atau lawan-lawannya. Dia mengukur gue karena tahu gue orang itu sebetulnya jarang ngeladenin orang, tapi dia kaget karena ternyata gue ladenin gitu kan. Baru dia nyangkut anak. Iya. Nah, sampai akhirnya gue bilang sama anak-anak, sama Astrid, sekarang gini Leng, ngapain kita balas? Sekarang gini, karena kalau dibilang lo jangan kesel dong ya, gue manusia, ya pasti kesel. Pengen ngebales, pasti. Dibilang lo kok gak dewasa banget. Sekarang sedewasa-dewasanya orang, kalau keluarga lo disentil, diganggu, anak lo diganggu, lo dikata-katain terus, masa sih lo tetap sabar? Manusia juga punya perasaan, Iya punya dong. hati gitu loh. Intinya gitu. Mas Uya umurnya udah tua, masih juga ngeladenin begitu. Ya ini bukan masalah umur sih, bukan masalah kedewasaan, masalah Nggak, pertanyaan lagi gini sekarang buat lo sendiri, kalau buat lo. Nyokap bokap lu dikata-katain, dihina-hina, terus atau enggak anak lu sendiri dihina, sampai semua orang ngikut menghina anak lu, terima enggak? Itu aja sih pertanyaannya. Ya kan ada orang bilang udah ngapain diladenin. Emang gue sebetulnya bukan gue yang pertama kali lo ngelihat, akan lihat gue yang kenal gue ngeladenin begitu, nggak pernah dulu gue. Gak pernah gue ladenin. Nah, ini jawab nih katanya. Kenapa nggak lapor polisi? Kalau sakit hati. Lapor polisi, makan waktu, Yep. buang duit. Terus pernah nggak ngelihat ada kasus-kasus begini, akhirnya Masuk penjara. Lama, yang ada kelarnya lama, bolak-balik, capek. Nah, gue tuh konten kreator. Dibilang gue raja drama, nggak apa-apa. Dari dulu gue emang acara gue tentang drama, Rumah Uya, ya kan? Terserah yang di atas. Pagi-pagi happy gue menyelesaikan artis-artis yang ribut-ribut. Ya semua lihat tuh, artis yang bermasalah, ada yang diselamatkan di tempat gue, ada yang akhirnya masih berpisah, ada yang tetap masuk penjara. Jane Salimah tuh baikan. Iya kan, manfaatkan nih si Dennis, gue manfaatkan buat gue kontenin. Wow, Gue dapat berlian nih. dapat emas. Iya ya. Gue kontenin, gue masukin YouTube, dan ternyata YouTube gue, ya akhirnya gue gak perlu mikir. Biasanya kan ini Uya Kuya TV, Nino Kuya Channel, Cinta Channel, trending tuh udah puluhan kali dalam per-YouTubean Indonesia, sampai gue dibenci juga sama YouTuber lama. Jangan sirik. Justru gue ajarin anak-anak gue nih, Cinta kan main TikTok dari dulu. Cinta, papa FYP nih, kamu jangan iri. Justru karena memang ya orang lagi ngelihat waktu gue bikin konten kucing gitu kan, tiba-tiba FYP waktu itu. Terus akhirnya Cinta dulu sempat bikin behind the scene gue joget-joget di FYP. Intinya adalah dalam TikTok, dalam YouTube, dalam dunia hiburan ini gak ada tombol paksaan. Kalau lo FYP, lo trending, artinya emang lo disukain. Jangan nyalahin kontennya, Allah ini jadi konten drama nih, aduh kontennya konten prank. Ya kan? Ayo, kalau lo gak bisa bersaing, jangan lo sirik, jangan lo malah ngata-ngatain, aduh konten gak penting, konten gak berfaedah. Buktinya ditonton. Ini kan acara hiburan, bukan lagi kita nyari pendidikan, mau belajar matematika di TikTok, ya kan? Intinya adalah banyak orang yang komen-komen begitu karena gue tahu nih, karena mereka panik, ketakutan, mereka bikin TikTok, bikin YouTube tapi nggak maju, nggak sukses. Ya tandanya lu belum berhasil, konten lu nggak bagus. Jangan nyalain orang yang sukses. Dari dulu gue selalu ngajarin anak-anak gue, kalau ngelihat ada orang yang sukses, jangan lo musuhin, jangan lo obrak-abrik, cari-cari kesalahannya. Lu harus tiru kenapa dia bisa sukses. Nah itulah kunci kenapa anakku sukses. Kenapa Nino sekarang udah punya tabungan sampai miliaran dari YouTube-nya, udah bisa beli mobil sendiri, karena anak gue begitu. Dia lebih memilih untuk berkarya dibanding komen atau jelekin orang. Iya kan? Kalau gue orang pinter nih, kalau gue nggak suka nonton konten A, gue nggak tonton, gue skip, dan gue nggak komen juga.
gue tonton yang lain, itu namanya menikmati hidup. Tapi kalau orang-orang yang udah tau nggak suka, lu datang komen, itu lo berarti hati lo busuk, lo dengki, atau lo iri, atau lo frustasi hidup lo gitu-gitu aja. Jadi lo nggak suka ada orang sukses. Jorok banget nih ngomongnya nih. Apa siapa tuh? Jorok. Ada tuh tadi ada sampai ngomong alat kelamin. Nah ini aku bingung, please dong jangan ngomong Rido. Lakukan, misal kalian tim kita, jangan mencemari Artisnya. Jangan. Jadi kelihatan kesannya, kelasnya. Ya please jangan. Kalau misalnya pengen. Ridonya hilang tuh. Kalau misalnya pengen nggak suka sama si artis atau pengen ngebela si artis, Nanti kok bisa ngomongnya cari yang kamu baik. Rido tadi kan, ini akan di save kok. Ngomongnya yang Iya. baik ya. Iya. Walaupun kalian nggak suka sama saya, kalian nggak suka sama Mas Uya, kalian cinta banget sama si Mbak Hoba itu, ya nggak Gak apa-apa. apa-apa, Asal- semua orang kan punya selera Iya, masing-masing. punya Gue bagi-bagi rezeki. Dan kok bisa dibilang, gue ditanya nih, gue jujur deh, walaupun gue kesel lo Dennis, gue orangnya, karena gue menghargai karya. Kalau dibilang bunga lo jelek, enggak, bunga lo bagus. Tapi saat sayang mulut lo nya nggak bagus. Nah, kalau misalnya ditanya orang, Dennis apa karyanya? Gue bisa kok belain lo kok. Lo punya karya, lo kan florist. Merangkai bunga tuh karya menurut gue, seniman. Tapi sayang dikotori oleh mulut lo yang begitu. nggak bisa jaga hati, Nah. nggak bisa jaga itu. Gue buka lagi nih sebelum gue kasih tahu siapa orang yang di belakang Dennis. Tahu nggak nih, lo bisa lihat di YouTube-nya Cinta. YouTube apa kamu Cin yang kamu nge-like? Terima kasih Nge-like, bunganya, video terima klipnya kasih Dennis. bunganya sampai 100-an Judul lo YouTube-nya? dikasih. Makasih ya sayang, makasih. Apa? Terima kasih. Nah, Cinta itu ada di YouTube-nya. Dia justru memberikan contoh pada kalian. Walaupun apa yang dilakukan Dennis sama karyanya Cinta, dia ngatain lagunya Cinta yang ngangenin. Lagu ngangeninnya Cinta tuh dikata-katain, dibilang obat kuat lah. Tapi Cinta itu justru memperlihatkan jiwa besarnya. Dia nge-like lagu lo Dennis. Di-like sama dia. Karena itu karya. Jadi kalau menurut gue nih, saat gue pelajarannya nih, kalau gue benci sama orang lain, ya jangan benci karyanya. Kita tetap harus hargai. Nah, untuk orang yang udah tidak bisa membedakan personal dengan karya, artinya mungkin lo nggak punya karya, jadi lo tidak bisa menghargai proses dalam berkarya. Nah, itu. Terus waktu ketemu di TV, Nah nih jelasin nih waktu ketemu di TV nih. Jadi bukan cerita, maksudnya memang aku diundang loh sama TV, bukan yang kalau kata orang tiba-tiba datang orang nggak diizinin, bukan nggak diizinin, nggak diundang segala macam. Sayang, Bunda diundang, Cinta juga diundang, malah harusnya nyanyi ya Cin ya, nyanyi di situ lagu ngangenin. Tapi pas saat itu Cinta lagi ada di ruang make up nih, Bunda jelasin ya, kata dia bilang yang kata di tempat dia ada anaknya, gua nggak enak ada anaknya, nanti gua gimana ini Bunda jelasin. Pada saat dia TikTokan sama Bapak TikTokan apa sih istilahnya, ngobrol sama Mas Uya ketika live dia di situ TV sama Mas Uya, Bunda ada di depan dia. Tapi memang dia nggak ngeliat, aku kehalang-halangan TV gitulah sambil ngedengerin dia. Cinta ada di ruang makeup ya, tidak ada Cinta. Dia bilang kan katanya alasannya adalah dia pergi kabur karena bukan takut masjid, karena ada Cinta nggak enak. Padahal Cinta pada saat itu tidak ada di studio. Tidak ada Jadi di dia studio. mengada-ngada Dennis, lo ngada-ngada. Nah, tidak ada di studio, hanya aku yang ada di studio, itu ada di belakang kayak ada layar gitu, aku dengerin dia. Aku pengen tahu dia ngomong apa, ya kan? Nah, tapi aku diundang ya, inget ya aku diundang. Pada saat Dennis ngomongin gini, kok aku bilang dalam hatiku, kok ini anak kok nyautin Mas Uya kok kayak sedikit kurang ajar ya, tapi ya udahlah. Maksudnya itu memang mungkin ciri khasnya dia untuk teriak-teriak seperti itu. Aku diemin, tapi pas ketika udah ngebahas anak, aku keluar. Karena apa? Aku ibunya Cinta Nino. Aku ibunya. Ketika dia ngomongin soal anak ya aku majulah. Aku masuk, aku bilang, dan inget ya, kalian ada buktinya ya. Ada buktinya di dalam video, even di YouTube-nya dia, di YouTube-ku, di YouTube semua orang yang ada nayangin adegan YouTube itu. gue masih trending. Ya, aku masuk ke situ, aku cuman ngomong gini, Mbak, kenapa sih dari tadi ngomongin anak saya, tiba-tiba dia buka buka sepatu, dia pergi. Dia buka sepatu, dia pergi. Itu pun aku masih ngomong gini, Mbak, aku mau ngomong baik-baik loh. Mbak, aku mau ngomong baik-baik. Ada di TikTokku pun aku bilang gitu, Mbak, sini aku mau ngomong baik-baik. Nah, jadi gimana dong? Ke rumahnya dia kita nggak diterima, malah dibuat konten. Katanya waktu itu dia bilang ini kan, ayo one by one di TV katanya. Aku datang ke Oke, TV. itu udah bosan lah kali mungkin ya. Jadi udah. Wah, dikasih berlian. Alhamdulillah. Nah terima sekarang kasih. gini, ini kita mulai masuk ke orang di belakangnya Dennis ya. Jadi gini, gue tahu gitu gue tahu nih dari badan intelijen gue, kalau Dennis itu berusaha untuk
mengorek-ngorek tentang mantan pacar gue. Gue taunya dari mana? Dari grup-grup temen gue. Jadi ada orang katanya, ada orang-orang teman-teman gue yang dicari tahu, tapi lewat orang lain. Tapi akhirnya bocorlah dia bahwa itu adalah suruhan Dennis. Untuk gue nggak tahu maksudnya apa Dennis nih. Mantan pacar gue lah dicari tahu. Tapi nggak apa-apa kalau maksud itu menurut lucu-lucuan aja, nggak apa-apa. Hubungan gue dengan mantan pacar gue semua baik-baik kok semuanya. Nah, tapi kok kayak pucuk di cinta ulam tiba. Seminggu lebih terakhir ini ada sahabatnya Dennis yang menghubungi gue. Sahabatnya Dennis bilang gini, Mas Uya, Dennis ini dulu orangnya nggak kayak begini katanya. Dennis tuh orangnya dulu pendiam banget, cenderung pemalu dan cenderung kuper, kurang pergaulan katanya. Dia orangnya malah sering diledekin karena saking polosnya. Ini orang di belakang Dennis ya ngomongnya. Ini sahabatnya Dennis. Sahabatnya Dennis. Tapi kata sahabatnya Dennis itu ke gue kaget sekarang kok Dennis itu berubah jadi 180 derajat, jadi benar-benar bukan Dennis yang kita kenal dulu. Sampai dia bilang, gimana? Gue datang ke sini mau ngebelain lo ya. Gue bilang nggak perlu, jangan, gitu kan. Gue nggak perlu dibela. Gue cukup bersama keluarga gue doang. Gue nggak cari pembelaan, gue nggak nyari pasukan, gue nggak nyari nggak nyari pembelaan dari siapapun. Karena gue merasa berempat aja kita udah kuat. Maksudnya lebar kuat bukan adu kuat ya, maksudnya kita saling menguatkan satu sama lain. Nah, akhirnya dibilang ini ada seorang cowok, ya gue nggak mau sebut namanya dulu, tapi gue masih mikir nih apakah dia akan gue keluarkan apa enggak. Cowok ini adalah mantan pacarnya Dennis beberapa tahun yang lalu. Dia cinta mati banget sama Dennis. Dulu dia pacaran sama Dennis, dari Dennis masih pemalu, masih polos, lugu banget malah katanya. Sampai gue diliatin foto-fotonya. Anak baik banget. Dan gue yakin Dennis pun sampai sekarang kalau nonton, gue yakin lo anak baik. Karena kita pernah 3 kali ketemu, lo sopan banget sama gue. Lo manggil gue Kak Uya, terus lo sopan gitu Iya kan. sama aku juga gitu, Iya, Bun, gitu. Cowok itu akhirnya video call sama gue. Ini gue janjian mau ketemu nih besok atau Rabu. Dia cerita dia tuh cinta mati sama Dennis. Pada saat Dennis pacaran sama cowok ini udah tunangan dengan orang. Sampai akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan tunangannya, intinya gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Dennis ninggalin cowok ini. Cowok ini cerita dia hampir gila katanya. Bener-bener apa ya gitulah. Gue juga bukan berarti gue percaya 100% sama cowok ini ya, tapi dia memberikan bukti sama gue, ya kan, berikan bukti sama gue. Nah, sampai akhirnya ternyata Dennis pacaran sama cowok lain, orang bule, orang Australia. Kata dia ya. Dia sempet apa? Ini kan lagi dijelasin, nggak bilang katanya ngumbar aib orang. Nah, ini lagi dijelasin. Dari tadi gue nggak ngomong jelek soal dia. Ini kan dari awal menceritakan awal muasal pertengkaran, perselisihan, ya. Terus sampai orang di belakang Dennis. Malah cowok ini kan kita bilangnya bahwa cowok ini memberikan pengakuan bahwa Dennis tuh anak baik, gitu kan. Kita nggak dari kemarin, aku juga nggak pernah ngomongin jelek soal dia loh. Nah, intinya adalah ini mau dilanjutin apa nih? Kalau nggak gue lanjutin nih. Gak gue lanjutin nih. Ya udah, kalau nggak harus lanjutin kita cerita yang lain deh. Lanjut katanya, nggak diem dong. Tuh, itu kan ngumbar aib orang. Ini kan ngejelasin sayang, ngejelasin dari justru awal. Kita justru memberikan pemahaman ke kalian. Kalau kalian pinter ya, kita memberikan pemahaman bahwa Dennis ini orang baik. Iya. Sebetulnya. Jadi justru aku tuh suka penasaran, kenapa sih dia bisa sampai kayak begini? Di balik kita kayak begini-begini, itu masih ada loh pertanyaan dalam hati. Pengen tahu, pengen nanya sama dia, Den, kenapa sih lu jadi kayak begini? Kenapa? Apa karena biar apa? Ngomong dong, maksudnya kenapa jadi begini banget gitu loh. Oh iya, gue ingat banget nih. Waktu beberapa bulan yang lalu ya. April atau Maret kalau nggak salah. Maret. Dennis sempet loh. Waktu itu DM gue atau WhatsApp gue nanya kucing. Kau ya kucingnya bagus banget ya gitu kan. Aku mau kucing. Gue sempet
sempat bilang lo mau tapi nanti di rumah lo kan ada anjing, nanti dimakan lagi atau berantem lagi. Dia tuh sempat ngobrol agak panjang tuh soal minta. Makanya ini mau dilanjutin apa enggak nih? Nah, Soalnya pada gua bilang jadi malas lanjutinnya nih. malas lanjutin. Gimana kalau aib aku nggak mau dari Iya. awal cerita, kita nggak pernah cerita aibnya dia. Memang apa yang terjadi kita ceritain. Maksudnya awal klarifikasi permasalahan sampai orang yang di belakang dia ini kita lagi cerita ini. Tapi kalau gimana mau lanjut atau gimana nih? Sekarang gini aja deh. Ada nggak sih yang bisa ngundang Dennis kesini? Gimana? Dia lagi ngeliat kita, apa kita mana taunya dia ngeliat kita ya? Apa enggak ya? Gimana sih, bisa nggak sih kita tahu dia nonton kita apa enggak? Bisa nggak sih? Cin, bisa nggak Cin? Kita tahu siapa aja yang nonton kita, bisa tahu nggak sih? Tahu aku nggak pernah live. Lanjut tuh katanya lanjut. Terus Tunggu dulu. Kita cara ngundang orang gimana? Coba Cin. ya enggak kan katanya dibilang kayak gini-gini, dan kita undang Denisnya aja biar maksudnya kan kalau ngomong gini kan nggak enak, langsung aja nggak apa-apa. Ya, gue sih yakin dia pasti nonton, Dennis. Dennis, coba dong kalau misalnya lo nonton, lo ketik di sini apa kayak halo gitu, nanti gue undang. Cin, tolong nih Cin, cara ngundang gimana Cin? Kau nggak ngerti? Aku juga nggak ngerti. Aku juga Gimana caranya? live. Wow, udah 100 loh Pak, 100,4K. Gimana caranya? Hah? Komen topik enggak, bukan. Gimana, ini. guys, cara- Guys, coba cari tahu dong caranya mengundang orang gimana sih? Bisa bantuin nggak biar kita mau sekalian aja nggak apa-apa kan ngobrol langsung daripada ntar dibilang ini aib orang gibah orang. Iya. Ya kan Oke, jelas sebelum ada kita orangnya. lanjutkan gini, kita mau jelaskan soal billboard ya. Kenapa kemarin kita memajang foto billboard permintaan maaf, meminta permintaan maaf Dennis ada di billboard seluruh Jakarta di 12 titik. Bukan tanpa alasan. 3 hari sebelum itu Dennis duluan yang majang foto gue. Kelihatan Trit, cari. Oh iya. Foto gue zaman dulu masih culun-culunnya, walaupun sekarang juga mungkin masih culun juga ya. Dia ngatain gue, bilang siapa nih? Ini artis apa-apa pakai susuk ya, susuk. Padahal Nih salah before jadinya. after, gitu kan? Dia duluan yang ngepost muka gue zaman dulu dan ngatain gue pakai susuk di TikTok dia. Nah dari situlah akhirnya gue revenge. Sesuatu yang kreatif dong. Gue gak mau ngata-ngatain lu jelek, lu segala macem. Nih. Malah gue dulu nantangin siapa yang punya foto-foto Dennis yang masih zaman polos-polosnya zaman dulu. Siapa nih? Ini kayaknya apa? Before after guys. Jadi mungkin gimana ya ngomongnya ya? Dia jadi artis kayaknya pakai ini. Kayaknya dia jadi artis ini guys. Pakai es usuk kak. Susuk. Ya kan susuk. Masa apa ini opas guys? Siapa nih? Tebak guys. Coba siapa nih? Ini siapa nih? Nah, awal muasal kayak begitu. Kenapa kita tahu Nah, itu? akhirnya kita pajang foto dia. Itu juga dapat dari netizen semua tuh. Dari netizen dan dari teman-teman Dennis juga. Foto Dennis zaman dulu. Ya kan? Terus foto Dennis zaman dulu, maksudnya apa coba? Supaya kita sama aja. Lo kan mau majang foto gue zaman dulu. Yang lagi kayak ganteng, anak got-gotnya itu kan ya. Ya kan? Nah, gue balas lagi di billboard gitu kan. Cuman Dennis pinter memprovokasi, oh foto gue lagi bengap, padahal itu bukan yang lagi bengap ada videonya. Bukan itu emang kebetulan dia dulu lagi cabi-cabinya gitu. Ya kan, lagi cabi-cabinya. Jadi intinya gue melakukan itu ada awal muasalnya dia duluan yang melakukan itu. Ya kan? Nah, terusnya Oh, terus ada yang bilang nih, kalau yang endorse gimana katanya? oh yang endorse. Nah, Dennis di tengah-tengah keributan ini dia sempat bilang ini masalah etika endorse mengendorse katanya. Tapi menurut gue itu alasan yang terlalu dibuat-buat karena semua udah gue jalanin. Nah, ini gimana sih Cin cara ngundang orang Cin? Tolong Cin. Ada yang tahu nggak sih? Kita undang Denis aja. Dennis lo kalau ada di sini coba. Tolong dong. Ada yang bilang Dennis lagi live, coba lihat. Oh, Dennis Mana lagi Dennis live. lagi live? Kalau lagi live bagus, ayo Dennis. Gimana sih cara ngeliat orang live? Enggak ada yang nggak ada live. Ayo Dennis kalau lihat. Itu cara ngundang orang gimana Gue nggak tahu cara ngundang orang, Karena sumpah gini, nih. dari dulu tuh kita tuh pengen ngomong sama orangnya, pengen ketemu sama orangnya. Di sini kali ya? Orangnya tuh susah banget Oh, bukan, ditemuin, bukan. guys. Nih, pada banyak yang bilang, kenapa nggak diselesaikan secara kekeluargaan? Kita udah datang Oh, 3 bisa kali nyari ke kali ya? rumah. Ya, bisa coba searching. Kita udah 3 kali datang ke rumah, kan bilang katanya gini, kenapa nggak misalnya nggak usah pakai kamera, nggak usah rame-rame. Udah pernah kita datengin cuma berdua, sayang, nggak pakai kamera, sayang. Aku sama Mas Uya abis syuting, terus kita mikir begini, yuk kita datengin rumah Dennis deh, maksudnya biar kita ngobrol enak. Mungkin kalau kemarin kan kita agak rame karena bawa mobil juga pas lagi San Mori. Ya udah kita berdua. Caranya gimana dong nih? Ya cari dong sambil jelasin. Nah terus kita nggak bawa kamera ya guys, nggak ada orang kamera segala macem. Tapi pas kita datang dia bilang lagi nggak ada
Denisnya keluar kota. Ya udah Mbak Denis keluar kota, terus tiba-tiba ketemu lagi di TikTok ya. Di TikTok. Ya udah akhirnya gua pakai aja sekalian kamera telepon, gua rekam rumahnya. Iya, tenang Gitu. deh, jangan emosi. Enggak, aku nggak emosi, ngasih tahu. Nah, tadi kalau kenapa nggak cara hukum tadi udah kita jelasin dua kali ya, capek ngejelasinnya. Yang baru gabung nanti lihat aja. Ya, ini Denis lagi live IG katanya, coba lihat Denis lagi live IG. Nah, kalau Denis lagi live IG kita Enggak ada tadi, tunggu. Ya kita ngomong kita, aja, kita ayo ngomong main aja. ke TikTok gua gitu. Masa dia nggak mungkin Denis nggak tahu. Kita orang tadi dia sempat katanya dia nyinggung-nyinggung gua bakal live TikTok kok. TikTok nih gue seneng kenapa? Karena TikTok nih apa ya? Mereka tuh TikTok nih bisa memfilter omongan-omongan kasar seseorang, ya kan? IG saya. Oh IG apa TikTok? Iya. Klik penonton yang lagi diundang. Gimana caranya? Gimana caranya? Sumpah gue nggak tahu. Gimana sih cara ngundang orang gue nggak tahu. Ini kan ada orang nih, terus ada top viewers, terus cara nyarinya gimana? Ada yang tahu? Nggak ada live. Tanda panah mana? Kak cari tahu dong kok cara ngundang orang ke live TikTok kak. Sebelah kanan ada gambar rantai. Oh ini. Tuh, gambar rantai. Terus sini aku deh, kamu jempolnya kegedean. Tuh. Add co-host apa add guest nih? Add guest ya, guys. Add guest apa add co-host? Tunggu, aku tanya dulu sama mereka. Add guest ya guys. Guys apa co-host? Add guest aja coba dulu. Add guest. Allow. Oh allow guest request. Ya allow. Tapi kan ini mah. Jangan dulu. Jangan ke. Add co-host aja kali ya. Nah tuh. Denis. Gimana cara nyarinya tapi? Tunggu. Emang nggak ada search ya? Searchnya nggak ada, banyak banget soalnya yang lihat nonton ini. Sini coba. Coba kamu ngobrol aja. Jangan kepencet orang. Oh iya. Itu rantai lagi. Oh, rantai lagi terus. Add guest kali. Coba allow ya. Allow. Terus kemana? Denis kalau lihat Ayo Denis, masa kita udah datengin ke rumah baik-baik, nggak pernah diterima dengan baik, katanya pergi terus kita datengin ke TV, Bunda datengin ke TV, Denisnya malah kabur, malah marah-marah. Ayo dong, aku juga nggak kepengen. Denis juga komen dong sini. Aku juga nggak kepengen kok kayak begini, aku tuh pengen selesai gitu loh. Pengen ngapain sih kayak begini dari dulu? Aku sama Mas Uya tuh nggak pernah kayak begini. Mau sama Deddy Kobuser kayak mau sama Kita siapa? sama Deddy Kobuser malah jadi temenan sekarang. Iya kan? Yang dari dulu suka nyenggol, tapi kan kalau Deddy kan waktu itu kan nggak pernah ngomongin soal anak. Tapi itu pun sama Deddy kita clear, karena kan aku nggak datengin Mas Deddy waktu itu. Aku bilang sama Deddy, Dad kenapa sih lu Dad gini banget Dad, gini. Sampai waktu Deddy akhirnya dengar pengakuan cinta benci banget dulu sama Deddy. Akhirnya Deddy juga sempet nangis waktu itu kan? Iya, karena dia ngerasa gini kan, dia juga punya anak, dia punya Aska. Coba kalau perasaan Aska tuh ketika orang tuanya dihujat-hujat atau disentil-sentil atau diomongin kan kayak gitu. Jadi waktu itu Deddy juga ngerasa oh ya gue salah, atau maksudnya gue nggak akan ngelakuin hal itu lagi gitu sih. Maksud gue tuh ngobrol gitu loh, kenapa sih? Gue takut kepencet orang. Lo guest request Enggak maksudnya biasa. Oh nggak tahu sayang. Oh di host kali ya? Kok host nggak ngerti, aku nggak pernah. Orang biasanya selalu nongol gitu loh, nongol misalnya mau join gitu. Guys, kalau misalnya kalian ada Denis atau gimana ya caranya ini ya. Klik permintaan tamu, nah lo. Gaptek. Gue udah ngeklik permintaan tamu. Udah ada add co-host, tapi di atasnya engage mode before switching apa? Tuh apa tuh? Engage mode before switching to host. Oh ininya dulu, ini di allow-nya di ini dulu coba dimatiin dulu. Nanti nggak bisa. Allow guest request. Nah, turn off dulu. Turn off terus. Baru kita add co-host. Nah, tapi nyarinya di mana nyari si Denis? Tapi emang Denis live ada di sini. Kalau ada di sini kan enak. Tadi sudah ada yang bilang Denis ada, yakin gitu. Ada Denis di sini. Cara nyarinya gimana nyari friend-nya? Nggak ngerti, ini friend. Ayo dong, Mbak Denis. Nis, kalau ada di sini kita ngomong baik-baik. Tuh, nggak ada papi, Denis nggak live katanya.
Oke. Takut dia bang, gitu. Jangan Enggak takut juga, dong. nggak usah takut. Emang kita ini gigit gitu, enggak dong. Siapa orang di belakang Dennis itu? Tadi Kita udah- jadi bingung nih, Tadi kita mau- bingung mau ngomongin, tapi Karena kita katanya baru- dibilang baru- aib. Kita baru cerita soal mantan nih, jadi Bingung jadinya. iya. Lanjut bang katanya. Coba Dennis kalau ada lo ngomong di sini dong.